Rumah nomor 12. Setiap kota punya satu rumah yang ingin dilupakan. Tapi rumah ini, rumah nomor 12 di Jalan Lestari, menolak dilupakan. Karena di balik temboknya ada darah yang belum kering dan dendam yang belum selesai. Tahun 2019, seorang wanita muda, Amira, wartawan investigasi, pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran Jogja. Rumah itu murah, terlalu murah untuk ukuran besar dan letaknya yang strategis. Pemilik lama pindah ke luar negeri, katanya. Ujar agen properti sambil menghindari tatapan mata. Rumah itu tampak biasa saja, tapi di malam pertama, Amira mendengar langkah kaki di lantai 2, padahal ia tinggal sendiri. Cermin di kamar mandi mengembun dari dalam, dan setiap jam 2.37 dini hari, suara piano klasik terdengar samar dari loteng, meskipun tidak ada piano di rumah. Sebagai wartawan, Amira penasaran. Ia menyelidiki sejarah rumah itu. Di perpustakaan daerah, ia menemukan berita lama dari tahun 1997. Pembunuhan brutal satu keluarga. Hanya satu anak selamat. Korban pasangan dosen dan 2 anak mereka. Dibunuh dengan palu dan disayat dengan cutter. Motif tak jelas, pelaku menghilang. Lokasi kejadian, Jalan Lestari nomor 12. Yang selamat, Rafael, anak sulung, usia 9 tahun waktu itu. Menghilang setelah trauma berat, tak pernah ditemukan. Amira kaget. Ia mencoba menghubungi polisi yang dulu menangani kasus itu. Kombes Purnawirawan Darmaji, kini 68 tahun. Pria itu menolak bicara. Tapi sebelum menutup telepon, ia berbisik, "Keluar dari rumah itu. Kamu belum lihat apa-apa." Amira naik ke loteng. Di balik tumpukan kayu, ia menemukan sebuah lukisan besar. Seorang anak kecil berdiri di tengah lorong gelap, dikelilingi bayangan-bayangan hitam. Di bawahnya tertulis dengan darah kering, "Aku ingat segalanya." Malamnya, Amira memimpikan seorang anak kecil menatapnya dari bawah tempat tidur. Ia terbangun dengan bekas cakar di lengannya. Seorang narasumber anonim mengirimkan email. Rafael tinggal di panti rehabilitasi jiwa selama 10 tahun. Lalu keluar tahun 2010. Sejak itu, terjadi 6 pembunuhan serupa di kota berbeda. Semua korban, orang tua dengan 2 anak. Motifnya sama, cara membunuhnya sama. Polisi tidak mengaitkannya karena pelaku selalu berbeda. Tapi, semua pelaku pernah tinggal di rumah nomor 12 dalam kurun waktu berbeda. Semuanya mengaku, "Saya hanya menuruti suara anak kecil." Amira terobsesi.
Ia merekam malam-malamnya, berharap menangkap anak itu di kamera. Tanggal 17 Desember, saat jam menunjukkan 2.37, Amira kesurupan. Kamera menunjukkan dirinya berdiri di tengah lorong, berbicara sendiri. Ayah, ibu, sekarang giliran kalian merasakannya. Esok paginya, Amira terbangun di kamar mandi. Tubuhnya berlumur darah, tapi bukan darahnya. Tetangga sebelah, pasangan lansia yang ramah, ditemukan dibunuh secara brutal. Polisi menginterogasi Amira, tapi ia tidak mengingat apa-apa. Amira kembali menemui Kombes Darmaji. Pria itu akhirnya bicara. Anak itu, Rafael, ia tidak mati, tapi jiwanya terbelah. Separuh tinggal di dunia ini sebagai suara dalam kepala orang yang terlalu rapuh. Rumah itu adalah kandangnya. Dan kamu, Amira, kamu juga pernah hampir mati saat kecil, bukan? Kamu punya luka jiwa. Itulah kenapa rumah itu memilihmu. Amira membuka catatan rumah lebih dalam. Ia menemukan fakta mencengangkan. Amira bukan penyewa pertama tahun itu. Ada satu keluarga yang tinggal selama 3 minggu sebelum ia datang. Mereka menghilang tanpa jejak. Ia menemukan satu ruangan yang selalu terkunci di lantai 2. Dengan palu ia dobrak. Di dalamnya, mayat 3 orang telah membusuk. Di dinding, ukiran kuku membentuk kalimat, "Suara itu tak pernah diam." Tanggal 2 Januari, Amira memasang kamera di seluruh rumah. Ia duduk di tengah ruang tamu, menunggu. Jam menunjukkan 2.37. Semua kamera mati serentak. Dalam kegelapan, terdengar suara anak kecil. "Kini kamu tahu rasa. Kini kamu bisa jadi aku." Amira menjerit, darah keluar dari matanya. Tahun 2021, rumah nomor 12 kembali dipasang di situs properti. Deskripsi: rumah luas, tenang, cocok untuk keluarga. Harga miring. Pemilik lama pindah mendadak tanpa riwayat masalah. Penghuni baru, pasangan muda dengan bayi laki-laki. Dan pada malam pertama mereka, jam 2.37, suara piano terdengar dari loteng.